Ini kan sebenarnya tugas kepolisian. Ketika kepolisian nggak mampu, baru TNI yang maju. Nah, pasukan khusus gabungan dikirim Panglima TNI Laksamana Yudo Margono ke Rempang, Batam, Selasa 12 September 2023 kemarin. Pasukan ini diberangkatkan setelah melihat Rempang makin membara, arus protes dari warga adat Rempang yang semakin menjadi, hingga bentrok antara warga dan aparat mulai tidak terkendali membuat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengerahkan pasukan. Pasukan khusus ini disebut dengan Satgas POM, gabungan dari beberapa matras seperti pasukan khusus pasukan elit TNI AD, TNI AU, hingga TNI AL. Panglima menegaskan jika tugas Satgas POM adalah melakukan pengawasan, pengamanan, dan mencegah terjadi aksi anarkis. Memang sudah dari awal kita beri sampaikan kepada Dan Pangdam maupun Pangarmada dan Lantamal dan Rem dan TNI yang ada di sana, sifatnya berbantuan kepada Polri, kata Panglima. Tugas POM tak hanya mengawasi kondisi Rempang tetapi memantau sesama anggota TNI. Jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat di sana, terlibat mungkin provokator atau mungkin punya lahan-lahan yang tidak sah disandah, terang Yudo. Lantas seperti apa pasukan khusus yang diperkuat oleh polisi militer ini? Polisi militer atau disingkat PM atau Puspom TNI merupakan salah satu fungsi teknis militer umum TNI yang memiliki peran penting. Perannya dalam penyelenggaraan bantuan administrasi kepada satuan dalam jajaran TNI AD, TNI AL, dan TNI AU sebagai otoritas pengawasan tertinggi dalam struktur TNI. Dikutip Sriwijaya Post dari puspomat.id, satuan fungsi ini terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Endiartono Sutarto pada 2004, yakni berdasarkan matra TNI AU, AD, dan AL. Maka kemudian muncul sebutan Polisi Militer Angkatan Darat atau POMAD, Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL, lalu Polisi Militer Angkatan Udara atau POMAU. Fungsi dan keberadaan POM ini sangat penting terutama pengawasan ketat kepada anggota TNI yang melakukan pelanggaran, maka itu anggota manapun akan takut berurusan dengan polisi militer. Seperti diketahui, POM TNI menjadi semakin besar peranannya karena pada 3 Mei 2015, Panglima TNI saat itu Jenderal TNI Muldoko merombak struktur satuan polisi militer dari staf khusus menjadi POM TNI, sehingga POM TNI langsung berada di bawah komando Panglima TNI dan menjadi otoritas pengawasan tertinggi dalam struktur TNI. Dikutip dari laman Puspomat, Puspoal, dan Puspomau, polisi militer membantu Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi polisi militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Jika ada prajurit TNI yang melanggar, maka tugas POM adalah penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik, penegakan hukum, penegakan disiplin dan tata tertib militer, penyidikan, pengurusan tahanan, dan tunah tertib militer. Lalu pengurusan tahanan keadaan bahaya, tawanan perang dan interniran perang, pengawalan protokoler, kenegaraan, dan pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI. Adapun sejarah panjang POM dibentuk karena kebutuhan dan untuk penertiban di lingkungan TNI. Dilansir dari puspomat.mil.id, sejarah polisi militer tidak lepas dari kelahiran Tentara Keamanan Rakyat 5 Oktober 1945. Demi untuk meningkatkan kualitas, maka dibentuklah polisi militer. Sebab TKR kala itu berasal dari berbagai kesatuan tentara dalam pergerakan kemerdekaan. Lalu para komandan polisi tentara se-Jawa itu mengadakan musyawarah di Kopeng Salatiga pada 20-22 Juni 1946 dan menjadi peristiwa penting. Sebab tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari jadi polisi militer. POM TNI juga menggunakan simbol topeng Gajah Mada sebab diambil dari sosok Pati Gajah Mada pahlawan nasional. Syarat menjadi polisi militer pun termasuk berat. Selain memenuhi syarat tinggi badan, postur fisik juga memiliki keterampilan khusus bela diri yang mumpuni. Juga memiliki wawasan hukum yang baik serta integritas yang kuat. Sebab yang mereka hadapi bukan masyarakat sipil tetapi juga anggota TNI yang melakukan pelanggaran.